Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Baik, kita lanjut. Kemarin sudah kita bicara mengenai hukum adat bagian perkawinan ya, 1 dan 2 sampai ke perceraian. Nah, sekarang kita akan masuk ke material waris. Ya, hukum waris di sini definisi kita mulai. Sebenarnya dalam hukum adat itu ketika bicara waris itu nggak hanya definisi tentang waris aja, tapi ada berbagai macam ketentuan kaitannya dengan sistem serta asas dari hukum waris serta harta waris mana yang dipindahkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Dan hukum waris adat itu merupakan hukum penerusan atau pengalihan harta kekayaan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Jadi hukum waris dalam suasana hukum adat di sini kompleks kaidah yang mengatur penerusan ataupun pengalihan dari pengoperan suatu harta. Ya, termasuk di dalamnya adalah harta pusaka. Artinya baik material maupun yang imaterial dari satu generasi ke generasi yang lain. Pewarisan hukum adat di sini nggak selalu aktual dengan kematian ya. Makanya mungkin teman-teman bisa pahami kalau di desa-desa itu kadang-kadang nggak usah desa sih sebenarnya kalau teman-teman tanya ke mbah kalian aja. Kadang-kala tuh mbah kalian sudah ngomong, mengkok nek aku ninggal tanah singkie nggo kie kie kie. Nah, misalnya seperti itu, dia sudah mencantumkan nanti ketika aku meninggal, nanti tanah yang di daerah A itu buat pamanmu, di daerah B untuk siapa dan seterusnya. Nah, di situ ya. Oke, baik. Jadi di situ ya. Jadi yang perlu teman-teman garis bawahi ketika bicara waris dalam adat berarti tidak menunggu kematian seseorang. Ya, jadi dia tidak memandang kematian dari seseorang, tapi langsung ketika orang masih hidup pun sudah bisa mengajukan waris. Ya, penerusan dari generasi ke generasi. Jadi pewarisan ini bukan masalah pewarisan individual. Pengertiannya mulai dari Terhar, Supomo, dan Wiryono. Terhar di sini berbagai aturan hukum terhadap cara penerusan serta peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi kepada generasi selanjutnya. Kalau Supomo di sini hukum adat, waris memuat berbagai macam peraturan berkenaan dengan proses penerusan serta pengalihan harta benda barang-barang yang tidak berwujud kepada satu generasi ke generasi yang lain. Begitu juga Wiryono ya, intinya ke arah situ. Dan di sini dia ditambahkan juga selain dari warisan menyangkut hak maupun kewajiban mengenai kekayaan seseorang ketika meninggal atau masih hidup. Nah, di sini kaitannya juga cara menyelesaikan hubungan di dalam masyarakat yang memunculkan beberapa kesulitan menjadi akibat kematian dari seseorang. Nah, yaitu masalah bagaimana pembagian hartanya. Nah, ini kembali yang tadi, hukum adat waris di sini berbagai peraturan terhadap proses meneruskan dan memindah tangankan barang, ya berwujud maupun tidak berwujud. Di sini prinsipnya dari paham komunal ya, perlu diingat masyarakat adat kita komunal bukan individual. Jadi di sini kalau di masyarakat Jawa itu pengoperan harta keluarga kepada keturunannya. Nah, kalau di perkawinan di sini paham tradisional meneruskan angkatan atau meneruskan turunan. Jadi ketika harta benda orang tua, ibu dan bapak akan diperuntukkan sebagai syarat-syarat perbedaan untuk menyelenggarakan proses meneruskan turunan tersebut. Pewarisan dalam hukum adat nggak menjadi aktual atau tidak menjadi perlu mendesak berhubungan dengan adanya kematian. Ya, dalam hukum waris adat dapat dilakukan pewarisan antara orang yang masih hidup kembali kayak yang tadi saya jelaskan ya. Jadi nggak harus menunggu kematian seseorang untuk melaksanakan yang namanya hukum waris. Nah, ini sistem kekerabatan dalam hal pewarisan. Kita akan kembali kayak kemarin ya, mulai dari parental, patrilineal, sama matrilineal. Ketika parental, ya seorang anak hanya mendapatkan semenda atas perkawinan atau langsung oleh perkawinannya sendiri, ataupun secara tidak langsung oleh perkawinan anak kandungnya ya Jawa, Madura, Kalimantan, Sulawesi. Kalau di patrilineal, anak memiliki hubungan dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki, punya derajat atau kedudukan yang lebih tinggi termasuk mendapatkan beberapa hak yang lebih banyak ketika laki-laki ya, karena dia sebagai penerus klan yang kemarin kita bahas dalam mulai dari hukum kekeluargaan adat dilanjutkan hukum perkawinan. Ini contohnya ya kemarin kita sudah bahas Batak ya sampai suku Rejang, masyarakat Makassar, Bali. Kalau yang matrilineal di sini hubungan kekeluargaan lebih rapat di antara masyarakat yang menganutnya menimbulkan konsekuensi yang lebih banyak, lebih penting daripada sistem kekerabatan patrilineal termasuk dalam hal pewarisan. Di sukunya yang dipakai di Minangkabau, ya Kerinci,
Ya, kurang lebih seperti itu. Bedanya dengan BW apa sih dari pewarisan adat ini? Ya, pada suatu harta peninggalan, ahli waris nggak mendapat bagian yang ditentukan perhitungan angka. Ya, mungkin teman-teman kalau bicara perdata ingat ab intestato ya. Nah, di sini tidak ada. Ya, pada asasnya setiap anak berhak sama terhadap harta peninggalan orang tua. Kalau BW, ahli waris nggak wajib tinggal di dalam harta peninggalannya yang tidak dibagi-bagi. Dan malahan setiap ahli waris berhak untuk menuntut supaya harta peninggalan dibagi-bagi. Nah, kalau dalam hukum waris adat itu ada harta warisan yang tidak boleh dibagi-bagi. Ya, hanya bisa diteruskan saja dilaksanakan. Jangankan sampai dijual ya, dibagi pun dia tidak bisa. Apabila orang yang meninggal itu memberikan suatu barang dari hartanya sewaktu hidup kepada orang atau berapa dari anak-anaknya, maka di sini pewarisannya diperhatikan pada waktu hal peninggalan dibagi-bagi setelah meninggalnya orang tersebut. Harta peninggalan tetap tidak dibagi-bagi selama masih diperuntukkan untuk penghidupan orang tua keluarga yang ditinggalkan atau bila keluarga itu masih tetap tinggal bersama. Ya. Jadi kalau misalnya kayak sawah yang di daerah Minang misalnya, di daerah masyarakat adat itu, ada sawah yang memang ketika diwariskan orang tuanya meninggal, itu anaknya ada 4, itu sawahnya nggak serta-merta dibagi 4. Tapi pokoknya sawah itu harus diteruskan, terserah siapa yang mengolah, tapi sawah itu tidak akan bisa dijual atau tidak boleh dijual, hanya bisa dilakukan dengan pemanfaatan dari sawah tersebut. Ya, contohnya seperti itu. Nah, prinsip kewarisan adat, semua anak laki-laki atau perempuan punya hak yang sama atas peninggalan orang tua masing-masing. Namun di Jawa ada pengecualian ya, karena terpengaruh dari hukum Islam ya teman-teman bisa lihat istilah yang sering saya pakai ada siklus gendong ya, dimana kalau bagian perempuan itu segendong, kalau bagian laki-laki sepikul ya. Harta keluarga tidak merupakan kesatuan ya, makanya ini teman-teman kemarin kita sudah bicara mengenai harta perkawinan ya. Nah, di sini lebih luas lagi ada masuk harta pusaka, harta gonogini, harta yang dihadiahkan masing-masing baik dari pihak suami maupun pihak istri, yang ini nanti ditinjau lagi sudut asalnya dari mana. Proses penerusan atau pengoporan barang harta keluarga kepada anak-anak atau keturunan keluarga dimulai dari orang tua masih hidup. Ya, dari di sini dikenal pergantian ahli waris ya, transfer pooling ya. Jadi kalau misalnya uh, seorang kakek meninggal, kemudian anak dari kakek itu juga sudah meninggal sebelumnya, maka cucunya berhak untuk menjadi pewaris. Waris dan hibah. Nah, ini ya, jadi agak beda. Jadi kita agak mengesampingkan dari hukum Islam dulu, karena kalau di hukum Islam waris dengan hibah itu berbeda, tapi kalau dalam adat itu seringkali hibah itu dipakai untuk ngakalin waris. Ya, Supomo, pewarisan semasa pewarisan hidup adalah berakibat pengoperan dan seketika barang-barang dari harta benda orang tua kepada pewaris. Hibah wasiat atau wekasan welingan adalah pengoperan harta benda yang baru akan berlaku setelah orang tua meninggal dan kegunaan pewarisan dan hibah wasiat bagi pewaris ialah didapat menentukan di mana harta bendanya kelak nanti akan dibagi-bagi biar nggak ribut ya bahasanya. Jadi sebelum meninggal hartanya itu sudah dibagi-bagi duluan. Jadi harapannya ketika dia meninggal tidak terjadi sengketa antar ahli waris. Ciri pewarisan dari hibah wasiat. Mereka yang menerima barang-barang harta itu adalah ahli waris. Pewaris dan hibah wasiat ialah memindahkan harta benda di dalam lingkungan ahli warisnya saja. Orang tua selaku pewaris meskipun terikat peraturan bahwa semua anak harus dapat bagian yang layak hingga tidak boleh melenyapkan harta waris seseorang, namun bebas untuk memberikan barang apa aja kepada siapa. Mengadakan koreksi bila perlu terhadap hukum waris yang ab intestato yang sudah tertentu ya, yang ada peraturan-peraturan tradisional atau agamanya dianggap tidak memuaskan bagi pewaris ya. Jadi mohon maaf bagi yang beragama Islam, aturan kita di KHI dan di Quran kan dijelaskan bagaimanapun juga laki-laki dan perempuan sampai saat ini masih diyakini 2:1. Ketika ingin disamakan, nah mereka memakai waris adat karena dalam adat diperbolehkan untuk membuat ya istilahnya separohnya itu dalam wujud ya diakali dengan sistem hibah ya kurang lebih seperti itu yang dipakai oleh masyarakat adat yang kebetulan menganut agama Islam karena kalau dalam Kristen itu tidak mengenal perbedaan laki-laki dan perempuan. Nah, di sini ada contoh, Batak terdapat peraturan adat yang hanya memberi hak waris untuk laki-laki.
Nah, dikoreksinya, nah dengan wasiat dengan hibah ini adalah kebiasaan bahwa seorang bapak mewariskan sawah atau kerbau kepada anak perempuan yang telah kawin, ya. Ada lembaga hukum adatnya disebut saka bangunan atau peseng atau indahan arian. Begitu juga di Jawa, kebiasaan bahwa orang tua mewariskan sebagian dari harta bendanya kepada anak angkat sehingga anak angkat itu terjamin bagiannya. Jika harta peninggalan di kemudian hari dibagi-bagi menurut hukum Islam, ya karena jelas dalam hukum Islam yang namanya anak angkat itu tidak menjadi ahli waris, maka dipakailah ini sebagai koreksi agar anak angkat dapat, karena kadangkala yang ngurus orang tua itu bukan anak kandungnya, kadang malah justru anak angkatnya. Minangkabau, peraturan adat yang berbunyi bahwa harta peninggalan seseorang akan diwariskan oleh keturunannya dari pihak ibu. Nah, dalam praktek dikoreksi dengan adanya kebiasaan bahwa seorang bapak bisa mewariskan sebagian atau seluruh harta pencaharian kepada anak-anaknya nanti. Ya, jadi kalau aslinya kan dia nggak bisa mewariskan ke anaknya karena anaknya itu bagian dari keluarga istrinya, ya, dan dia warisnya itu kembali kepada keluarga asalnya atau keluarga si bapak, saudara-saudara si bapak. Nah, dengan adanya ini menjadi koreksi sehingga seorang ayah dari matrilineal itu tetap bisa mewariskan kepada anak-anaknya. Hibah, ada hibah biasa, hibah wasiat. Hibah biasa di sini berapa benda dihibahkan telah diberikan pada waktu pewaris masih hidup. Kalau wasiat di sini penyerahannya hanya ketika si pewarisnya meninggal. Jadi kalau belum meninggal ya masuknya hibah biasa. Tapi kalau hibah wasiat itu ya ketika sudah meninggal wasiatnya apa. Ya mungkin teman-teman sudah sangat paham untuk ini ya. Hibah atau wasiat sendiri di sini merupakan suatu harta maupun beberapa barang yang dimiliki oleh suami maupun istri dalam ikatan perkawinan yang dalam hal ini bersumber dari pemberian hibah atau wasiat dari anggota kerabatnya. Hibah di sini perbuatan hukum yang dimana seorang tertentu di sini memberikan suatu barang kekayaan tertentu kepada orang tertentu pula. Hibah wasiat dalam hukum adat, ya, perbuatan hibah yang dilakukan antara orang-orang yang mempunyai hubungan hak mewarisi bernilai sebagai tindakan pewarisan. Apa yang sudah diterima dalam bentuk hibah dari seseorang atau ahli waris turut diperhitungkan kembali pada waktu peninggalan dari suami dibagi-bagikan antara ahli waris. Ya, maksud dari hibah wasiat atau wakasan untuk mengharuskan para ahli waris membagi atau memisahkan harta warisannya secara patut, ya. Harapannya biar nggak ada perbedaan antara baik laki-laki maupun perempuan. Untuk menghindari perselisihan, ya, dikhawatirkan karena nggak adil tadi akan terjadi perselisihan. Pernyataan secara mengikat, ya, dari pewaris perihal barang-barang yang nanti atau hartanya yang nanti akan dibagikan. Prinsip perbuatan hibah terhadap orang-orang yang mempunyai hak saling mewarisi. Pada masyarakat yang unilateral, tindakan koreksi terhadap hukum warisan dengan perbuatan hibah, maka seorang bisa menurut sistem hukum warisannya tidak dapat mewariskan kekayaan sendiri kepada anak-anaknya sendiri. Ya, jadi kayak di patrilineal berarti sang ibu itu bisa memberikan, karena kan ibu nggak bisa mewariskan ke anaknya, yang bisa mewariskan hanya ayah. Begitu juga dengan matrilineal, ayah nggak bisa mewariskan ke anaknya. Nah, di sini dengan cara hibah. Dengan perbuatan hibah, orang-orang itu dapat mengadakan perbuatan hibah secara sah, memberikan bagian-bagian dari kekayaan kepada anak-anaknya sendiri. Ya, kemudian pada masyarakat bilateral, perbuatan hibah berfungsi menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya pertengkaran ahli waris. Jadi kalau kalau di sini, kalau yang unilateral itu untuk menyimpangi hukum, untuk koreksi hukum yang memang berlaku, tapi kalau di bilateral hanya biar tidak terjadi sengketa aja antara para ahli waris ketika nanti dapatnya kurang pas atau kurang sesuai bagi masing-masing ahli waris. Sistem pewarisan adat. Ya, di sini sistem pewarisan adat untuk harta peninggalan yang dapat dibagi-bagi pada masyarakat yang tersusun secara bilateral, misalnya Pulau Jawa, ya. Di sini warisannya jelas dibagi. Artinya kalau seorang meninggal punya sawah 100 hektar, anaknya 4 ya masing-masing 25 hektar, ya, kurang lebih seperti itu. Sistem pewarisan terhadap peninggalan yang tidak dibagi masyarakat unilateral yang tadi saya katakan, ketika ada sawah, punya sawah 100 hektar, anaknya 4, masyarakat patrilineal, ya sudah, itu sawah nggak langsung dibagikan menjadi 4, tapi diteruskan selagi itu masih dalam klan keluarganya. Nah, makanya nanti akan jadi repot ketika dalam keluarga patrilineal tidak ada anak laki-lakinya. Ya, nanti biasanya ada adat yang nanti teman-teman kemarin sudah saya singgung sedikit, kayak di Bali ada upacara keceburin atau untuk pengangkatan anak, ya, sehingga dibutuhkan agar dia dapat mewarisi. Sistem pewarisan kolektif diwariskan oleh beberapa waris dalam keadaan tidak terbagi, sehingga hal tersebut seperti badan-badan hukum keluarga, kerabat, atau badan hukum adat, ya. Di sini tadi kayak di masyarakat yang
unilateral. Harta peninggalan tersebut biasa disebut dengan menyayanak yang diterapkan di Lampung dengan bentuk beberapa bidang tanah, kebun atau sawah maupun rumah bersama. Termasuk juga di rumah gadang itu juga biasanya dia tidak diwariskan ke satu orang tapi untuk klan dari keluarganya. Untuk yang mayorat di sini hampir sama dengan kolektif, namun di sini meneruskan pengalihan harta hak benda yang tidak dibagi-bagi diserahkan kepada kepala keluarga. Kepala keluarga pengganti ayah berarti adalah biasanya adalah anak tertua, ya atau penggantian atau sebagai ibu sebagai kepala keluarga. Nah, kalau mayorat itu hanya kepada satu orang. Ya, kalau tadi jadi ada 4. Yang pertama yang dibagi-bagi seperti biasa, artinya tadi punya 100 hektar ya dibagi menjadi 4, anaknya 4, jadi 25 hektaran. Yang kedua adalah nggak dibagi-bagi, dia 100 hektar ya tetap 100 hektar, yang penting untuk klannya. Ya, kolektif ini diwarisi secara bersama-sama, yang ini selagi yang satu bisa jual ya nggak masalah, yang penting bareng-bareng. Ya, di situ harta yang bersama-sama digarap oleh anak-anaknya. Dan kemudian yang mayorat, nah di sini adalah tadi punya tanah 100 hektar ya akan diserahkan kepada anak tertuanya yang nanti dia sebagai pengganti dari ayahnya yang meninggal. Jadi meskipun dia dapat 100 hektar tapi dia tetap harus dari hasil 100 hektarnya itu harus dibagi-bagi kepada adik-adiknya yang dianggap sebagai tanggung jawab dia menjadi pengganti ayahnya yang meninggal. Oke, di sini mayorat ya, kedudukan anak tertua sebagai pemilik kepercayaan orang tua tertinggi yang ditentukan oleh musyawarah keluarga. Kewajiban untuk memberikan kepengurusan berdasarkan tolong-menolong untuk bersama. Ada mayorat laki-laki, ada mayorat perempuan. Yang laki-laki di sini pada masyarakat patrilineal ya, di Lampung, Bali, ya di Lampung di sini peninggalan ini jatuh kepada anak laki-laki tertua. Namanya penyimbang ya, atau ya nama sebutan dari laki-laki tertua. Kalau yang mayorat di sini masyarakat Semendo ya di Sumatera Selatan di daerah Dayak Tayan, Dayak Sandak ya di sini anak perempuan tertua dinamakan sebagai apa ini? Tubak yang di sini tanggung jawab untuk membantu anak laki-laki yang lain atau payang jurai ya di sini. Jadi perempuan yang megang harta waris dari keluarganya. Harta yang diwariskan. Ya, harta waris, harta yang suatu harta maupun sekumpulan barang, benda milik sepasang suami istri pada perkawinannya, yang sebelumnya baik didapat dari harta warisan milik orang tuanya masing-masing untuk diberikan kuasa dan hak milik secara perorangan sehingga mampu memelihara kebutuhan kehidupan rumah tangga. Harta perkawinan di sini suatu harta yang dimiliki maupun dikuasai oleh sepasang suami istri ketika masih terikat pada perkawinan. Harta tersebut bisa berupa atau dari harta waris, hibah, harta dari penghasilannya sendiri, harta pencaharian dengan hasil bersama sepasang suami istri, maupun dari berbagai barang hadiah yang lain. Oke, di sini harta perkawinan kita back lagi. Ini udah dipelajarin sih ketika kita bicara tentang perkawinan kemarin. Jadi ada harta bersama, harta bawaan, harta bersama fix ya. Kemarin pokoknya siapapun yang mencari dalam suatu perkawinan, entah si suaminya saja yang bekerja atau istrinya tidak. Nah, harta bawaan itu ada dua, harta peninggalan dan harta warisan. Yang pertama peninggalan, ya barang yang dibawa atau dimiliki oleh suami maupun istri dalam perkawinan yang berasal dari peninggalan orang tua untuk diberikan kepemilikannya dan pemanfaatannya untuk kepentingan ahli waris bersama. Disebabkan harta peninggalan itu tidak dibagi-bagi kepada setiap ahli waris. Misalnya, perkawinan anak laki-laki tertua selalu dikaitkan dengan harta peninggalan orang tua. Hal ini berguna untuk memberikan kepengurusan serta pembiayaan terhadap keberlangsungan hidup adiknya. Ya, di sini contohnya di daerah Lampung Pesisir. Dapat berupa harta pusaka ataupun harta yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi kepada generasi selanjutnya, dan anak laki-laki tertua di sini diberikan hak untuk menguasai yang sesuai dengan urutan atau tingkatannya masing-masing. Sementara kalau yang harta warisan di sini harta maupun beberapa barang yang dimiliki oleh suami istri ke dalam perkawinan yang bersumber dari harta waris untuk dikuasai dan dimiliki secara perorangan yang nanti dipergunakan untuk rumah tangga mereka. Nah, kemudian fungsi dari kekayaan itu apa sih? Ya, kekayaan basis material kehidupan rumah tangga ya. Jadi harta rumah tangga sebagai kesatuan rumah tangga, kesatuan dalam keluarga. Kekayaan fungsinya untuk memberikan basis material bagi kesatuan-kesatuan rumah tangga yang nanti akan dibentuk atau akan menjadikan adanya keturunan. Karena harta kekayaan ini merupakan basis material daripada satu kesatuan kekeluargaan, maka dari sudut lain,
harta kekayaan ini sebagai alat untuk mempersatukan kehidupan keluarga. Karena harta kekayaan ini merupakan alat mempertahankan kesatuan pada dasarnya dalam proses pewarisan, maka di sini tidak dilakukan pembagian atau di sini pada dasarnya harta peninggalan itu tidak dibagikan, tidak dibagi-bagi, tapi hanya diturunkan saja. Jelas-jelas sekali pada masyarakat yang disusun secara unilateral ya, baik patrilineal maupun matrilineal ya. Jadi hartanya memang tidak dibagi-bagi secara perseorangan. Minangkabau di sini setiap orang adalah anggota dari suatu komplek orang yang merupakan ahli waris dari generasi berikutnya. Nah, komplek orang ini sebagai suatu kesatuan yang akan dipertahankan terus-menerus. Orang yang meninggal dalam komplek ini tidak dianggap sebagai suatu hal yang mengganggu kehidupan komplek dalam satu kesatuan ya. Jadi dalam satu rumah gadang misalnya ya paling gampang. Basis material daripada orang-orang ini dinamain sebagai harta pusaka. Harta pusaka diurus oleh para penghulu andiko. Pengguna harta pusaka itu yang menjadi milik bersama dari para ahli waris. Dilakukan kepada pimpinan mama kepada waris. Kemungkinan pemecahan komplek orang-orang itu yang membawa akibat dari pembagian pusaka. Tapi ya jarang makanya terjadi dipecah-pecah. Makanya dalam satu rumah gadang itu kan sudah dari generasi ke generasi. Kalau komplek itu dianggap terlampau besar, gadang menyimpang, harta kekayaan itu dinamakan guntung karena punahnya suatu komplek orang-orang tersebut. Dalam keadaan demikian, biasanya harta kekayaan ini masih jatuh ke tangan persekutuannya, misalnya ke tangan nagarinya. Pembagian barang kalakaran atau ditentukan sebagai dari harta, misalnya barang-barang kebesaran jatuh pada orang yang menggantikan kedudukan meninggalnya dengan sah. Di waktu meninggal mungkin pihak pewaris punya utang piutang yang dinamakan, di mana ini juga mewariskan juga kepada ahli warisnya. Apabila harta peninggalan nggak cukup untuk membayar, ya maka ya utang itu menjadi utang yang tidak terbayar. Jadi pada prinsipnya dalam hukum adat pewarisan baru terjadi bukan setelah saat melangsungkan pihak pewarisan, melainkan di sini saat pembagian harta peninggalan. Ahli waris, siapa aja sih ahli waris itu? Oke, penerus pewarisan itu berlangsung dari satu angkatan kepada angkatan berikutnya. Kalau menurut hukum adat yang menjadi ahli waris selalu angkatan yang lebih muda yang diturunkan oleh suatu angkatan. Di lingkungan kesatuan rumah tangga sebagai ahli waris adalah seorang anak laki-laki dari orang yang bersangkutan sesuai merujuk pada sistem garis keturunannya. Dan dasarnya antara suami istri tidak terdapat hubungan saling mewarisi. Nah, ini bedanya ya yang ada di hukum adat dengan yang ada di BW ataupun di KHI. Ahli waris. Nah, ahli warisnya dibagi dua. Kalau dalam KHI yang namanya ahli waris itu hanya keluarga sedarah, titik. Nah, tapi kalau dalam hukum adat di sini ada beberapa keluarga yang bukan sedarah, ya. Anak ya keluarga. Sorry, kalau dalam KHI yang tidak sedarah itu hanya suami atau istri. Tapi kalau di dalam hukum adat di sini tidak hanya itu, termasuk ada anak angkat, anak tiri, anak akuan, anak tiara, janda, juga dudanya. Nah, keluarga sedarah, garis pokok keutamaan yang pertama, yang garis golongan pertama, keturunan pewaris. Kemudian kelompok yang kedua, orang tua pewaris. Yang ketiga, saudara pewaris dan keturunannya. Yang keempat, kakek atau nenek. Sementara dalam keluarga patrilineal, anak kandung laki-laki, baik Bali maupun Batak. Ya, sehingga di Bali, ahli waris adalah anak laki-laki, sepanjang tidak melakukan perkawinan keceburin atau diangkat oleh orang lain. Kemarin paham ya, untuk perkawinan keceburin itu ketika seorang orang tua dia punya anak hanya perempuan saja, sedangkan klannya harus berlangsung, maka ketika anak perempuan ini dinikahkan dengan laki-laki di luar klannya, suami dari anak tersebut dianggap anak oleh mertuanya, sehingga disebut perkawinan keceburin. Nah, ketika dia menjadi keceburin, maka dia nggak punya hak lagi terhadap keluarga asalnya. Nah, makanya di sini sistemnya yang ada seperti ini. Anak wanita baru akan berkedudukan sebagai ahli waris apabila sudah berstatus sentana rajik atau sudah melakukan perkawinan keceburin. Jadi begitu juga posisi wanitanya, anak perempuan tadi dia nggak bisa mewarisin kalau belum menikah dengan laki-laki yang tadi masuk dalam upacara keseburin dulu. Jadi posisinya adalah dia sebagai pendamping dari suaminya. Suaminya dianggap sebagai anak. Jadi kayak apa ya? Jadi sudah statusnya sama seperti halnya ahli waris kandung ya atau ahli waris seperti anak kandung pada umumnya di masyarakat Bali.
Lalu ada juga anak angkat. Ya, di sini Bali perbuatan mengangkat anak disebut perbuatan hukum melepaskan anak dari pertalian keluarganya dengan orang tuanya sendiri. Kemudian menjadikan anak tersebut dalam keluarga bapak angkat sehingga anak nanti kedudukannya sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan dari si bapak angkat. Dan ini nggak berlaku untuk Jawa ya, karena kalau di Jawa itu pengangkatan anak nggak memutus pertalian dengan keluarga aslinya ya. Jadi anak angkat masuk dalam kehidupan keluarga orang tua yang menjadikan anak tersebut sebagai anggota rumah tangga, tapi di sini kedudukannya nggak sama dengan anak kandung. Jadi tidak bisa meneruskan keturunan dari bapak angkatnya. Pengambilan anak yang biasanya sih dilakukan masih dalam lingkungan kerabatnya sendiri. Entah kemenakannya dengan asumsi untuk bisa memperkuat pertalian dengan orang tua anak yang diangkat, baik juga oleh rasa iba, kadangkala juga mungkin teman-teman yang sering saya bahas pancingan ya, ngangkat anak dengan harapan nanti dia akan punya anak sendiri ataupun anak kupon. Kemudian beberapa putusan MA ini ada contoh sih yang ternyata anak angkat itu dapat hak waris ya di sini. Ada putusannya di sini anak angkat yang punya yang di tahun 59 ya. Di sini anak angkat punya hak untuk mewarisin harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak sebagai harta yang diwariskan oleh orang tua angkat tersebut. Sama juga ada yang di tahun 57 juga anak angkat di sini nggak punya hak untuk mewarisi barang pusaka. Barang ini harus dikembalikan kepada turunan darahnya. Kemudian ada beberapa lagi di tahun 59 hukum adat daerah Jawa Tengah anak angkat boleh atas pewarisan hanya pada harta gonogininya. Ya, jadi ini putusannya macam-macam karena kita bicara adat fleksibel ya, teman-teman bisa lihat beberapa hasil putusan pengadilan kaitannya dengan waris adat. Lalu ada anak tiri. Ya, anak tiri di sini tidak punya hak terhadap bapak ibu tirinya. Dia ikut menikmati penghasilan aja seorang bapak tiri yang diberikan kepada ibu kandungnya sebagai nafkah janda saja. Kedudukan anak tiri terhadap ibunya atau bapaknya sendiri, anak itu adalah ahli waris terhadap ibu tiri atau bapak tiri. Anak tiri itu bukan ahli waris tetapi teman serumah tangga ya. Jadi kalau untuk anak tiri dia tidak sebagai ahli waris tapi masih bisa menikmati yang namanya nafkah dari ayah tiri atau ibu tirinya. Lalu ada juga yang disebut dengan anak akuan. Ya, di sini anak akuan ada yang disebut bahasa kasarnya anak pungut ya kalau di daerah Jawa atau anak semang di daerah Minangkabau. Anak orang lain dia dapat pengakuan sebagai anak oleh orang tuanya dikarenakan rasa belas kasih. Jadi kayak apa ya, miara anak nanti kayak jadi pembantu asisten rumah tangga nggak dibayar, tapi ya disekolahkan, diperlakukan seperti anak ya, tapi dia bantu bersih-bersih hanya sekedar itu. Tapi ya disekolahin biasanya sampai tahap disekolahkan juga anaknya. Bahkan nanti kalau menikah pun yang mengadakan pesta orang tua angkatnya ya. Kedudukan anak akuan ini tetap sebagai anak akuan tanpa mengubah hubungan antara anak akuan dengan orang tua, tapi kedudukan ini bisa berubah jika orang tua yang mengangkatnya diangkat lagi menjadi anak angkat, bukan hanya sebagai anak akuan. Ada kalanya anak akuan ini juga dapat bagian warisan dari orang tua yang telah dan dari orang tua yang telah mengakuinya. Jadi kadang-kala dia dapatnya double dari orang tua kandungnya sendiri dan juga dari orang tua yang mengangkat dia sebagai anak akuan. Anak piara di sini anak titipan atau yang telah diserahkan orang lain untuk dirawat dan mendapatkan kewajiban untuk merawat atau memelihara anak piara tersebut. Ya, hubungan di sini dengan orang tua kandungnya telah menitipkan kepada orang lain adalah tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya. Sewaktu-waktu orang tua kandungnya ya di sini masih bisa ngambil anaknya lagi dari orang yang dia titipin. Jadi cuman nitip anak aja ya, nanti akan diambil sewaktu-waktu atau memang sudah diperjanjikan dia titip entah ditinggal. Kadang-kala kan ada yang orang tua masih punya bayi, kemudian dia harus menjadi TKW atau harus merantau dan seterusnya. Nah, anak ini dititipkan nanti akan diambil sewaktu-waktu. Tuh. Yang kedua janda, yang berikutnya janda, dia pada dasarnya dalam masyarakat adat bukan ahli waris dari suami. Tapi karena sama-sama nikmati harta rumah tangga, seorang janda harus dijamin kelangsungan hidup oleh harta rumah tangga selama ia masih membutuhkannya. Kalau janda kawin lagi, maka dia dianggap gak butuh lagi. Maka dia akan berhenti dalam hal menikmati harta tersebut karena dianggap sudah dijamin oleh suaminya yang baru. Selama dia nggak kawin, dia berkuasa dan menguasai harta suaminya, maka harta asal dikuasai oleh janda. Apabila tidak ada anak, nah di sini keluarga yang meninggal dunia dapat menuntut agar dibagi dua ya, setengahnya untuk pihak janda, kemudian setengahnya lagi untuk keluarga dari si almarhum atau almarhumah. Almarhum ya di sini karena ini janda. Hukum adat di Jawa apabila dalam satu perkawinan
tidak dilahirkan seorang anak pun, maka di sini janda tetap dapat menguasai barang gonogini sampai meninggal ya. Nah, ini bedanya kalau yang di Jawa dengan hukum Islam kan beda ya. Kalau hukum Islam itu jelas pembagiannya, nggak punya anak berarti langsung tertera istri itu mendapatkan bagian seperempat, sisanya ke keluarga dari si almarhum, entah itu dia punya orang tua ataupun dengan keluarga lainnya yang sedarah. Oke, yang terakhir kaitannya dengan duda ya. Duda nggak gitu mudah untuk terlantar hidupnya karena ditinggal mati oleh istrinya. Beda dengan case-nya janda karena ingat masyarakat kita masih patriarki ya, yang artinya lebih banyak mayoritas yang bekerja adalah laki-laki dan penopang utama kehidupan keluarga adalah dari pihak laki-laki. Dan dia baru dapat harta waris kalau memang senyata-nyata duda ini benar-benar perlu nafkah dari harta istrinya. Misalnya karena fisik yang nggak kuat lagi untuk kerja, maka dia di sini bisa menuntut supaya harta itu disediakan untuk bekal kelangsungan hidupnya nanti. Begitu ya teman-teman untuk penjelasan hari ini kaitannya dengan hukum warisnya. Ya teman-teman bisa melihat ya perbedaan antara yang di BW maupun di KHI dengan yang ada di adat. Yang ini beda-beda jatuhnya ya. Selamat belajar untuk semua. Minggu depan kita masuk ke konsep tanah adat. Demikian dari saya. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.